apa yang terjadi ketika kekaguman berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Catalina Gutierrez adalah bintang media sosial atau seorang influencer yang sedang naik daun. Ia menjalani kehidupan yang diimpikan banyak orang, hingga muncullah kejadian di mana ia tiba-tiba menghilang dalam perjalanan untuk bertemu teman-temannya. Lalu, yang lebih mengejutkan, ketika tubuhnya ditemukan terbakar di dalam mobil, dari kebenaran yang mengejutkan mengungkap kisah tentang obsesi, pengkhianatan, dan kejahatan brutal yang mengguncang. Tapi, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah dan subscribe channel ini. Sekarang, mari kita simak kisahnya. Catalina Gutierrez bukan sekedar influencer biasa. Di usianya yang berumur 21 tahun, dia telah membangun pengikut setia dengan lebih dari 100.000 pengikut di Instagram dan 36.000 pengikut di TikTok. Ia dikenal karena kepribadiannya yang ceria, penampilannya yang menawan, serta kecintaannya pada arsitektur. Dia pun adalah bintang muda di dunia media sosial Argentina. Ia lahir dalam keluarga terpandang. Ayahnya, Marcelo Gutierrez, adalah seorang arsitek terkenal di Cordoba. Ayahnya memiliki harapan besar untuk Catalina yang mengikuti jejaknya dengan mendaftar di Universitas Nasional Cordoba untuk belajar arsitektur. Catalina yang cerdas, supel, dan penuh semangat, ia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Tapi siapa sangka, di balik layar ada seseorang yang memandangnya lebih dari sekedar teman. Nestor Soto adalah mahasiswa arsitektur lain yang pindah dari Bariloche ke Cordoba demi mengejar impiannya. Namun, jika Catalina bersinar, Soto justru hidup dalam bayang-bayangnya. Soto yang pendiam, canggung, dan sering merasa tersisih dalam lingkungan pertemanan mereka. Namun bagi Soto, Catalina bukan hanya seorang teman, melainkan dia terobsesi terhadap Catalina. Soto sering menuliskan komentar di Instagram Catalina dengan contoh, "Catalina cantik, tapi Bari lebih cantik. Jadi aku kesini karena aku merindukanmu." Dan Catalina pun membalas dengan nada bercanda serta ada kehangatan di dalamnya. "Cari aku, gila, aku lebih merindukanmu." Begitulah ungkapan Catalina dan Soto yang saling berbalas di kolom komentar Instagram Catalina. Namun bagi Soto, kata-kata itu justru memiliki makna yang jauh lebih dalam. Teman-temannya pun kemudian mengingat bagaimana Soto selalu berusaha untuk dekat dengan Catalina. Bagaimana dia terobsesi dengan gerakan dari gadis itu. Tetapi tak seorang pun menyangka bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang mengerikan. Tepatnya pada malam 17 Juli, Catalina berencana bertemu pacarnya dan teman-temannya untuk bermain bowling di Mall Patio Olmos. Catalina yang dengan penuh semangat, dia pun mengirim pesan suara kepada pacarnya. Pesan suara itu pun berbunyi, "Sayang, aku akan ke sana untuk main bowling di Patio Olmos." Tapi nyatanya, Catalina tidak pernah sampai di Patio Olmos. Saat pacarnya menyadari bahwa Catalina tidak menjawab telepon ataupun pesan, kepanikan pun mulai muncul. Teman-temannya menghubungi keluarganya, dan pada malam itu juga, Catalina dinyatakan menghilang. Kakaknya yang putus asa mencari tahu keberadaan Catalina, ia pun langsung melacak lokasi ponselnya ke sebuah tempat yang dimana sebuah parkiran kosong di daerah Cordoba. Saat mereka tiba di sana, mereka pun menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh Catalina ditemukan di dalam mobil Renault Kilo milik ibunya sendiri, dan sebagian tubuhnya sudah hangus terbakar. Bau bensin yang masih menyengat di udara. Namun, api tidak cukup untuk menghilangkan bukti kejahatan. Di kursi belakang mobil Catalina tergeletak tak bernyawa dengan memar dan meninggal dalam keadaan tercekik. Polisi pun mulai bergerak dengan menginterogasi teman dan keluarganya. Nestor Soto di situ tampak gelisah, dia berkeringat dan tangannya pun gemetar. Kemudian dia tiba-tiba menangis dan membuat pengakuan yang mencengangkan.
Nestor Soto membuat pengakuan bahwa dia mencintai Catalina dan Catalina adalah cinta di dalam hidup Nestor Soto. Tapi Catalina tidak pernah melihatnya lebih dari sekedar teman. Soto pada saat itu diduga meminta Catalina mampir ke rumahnya sebelum pergi ke mall. Soto mungkin mengarang alasan dan dia memohon, tapi yang jelas Catalina pun akhirnya menyetujuinya. Lalu saat tiba di rumah Soto, Soto pun langsung menyerang Catalina. Soto memukulnya dengan brutal, meninggalkan memar di sekujur tubuh Catalina. Lalu Soto pun mencekiknya sampai tak bernyawa. Catalina di situ tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Akhirnya, dengan tubuh Catalina yang tak bernyawa, Soto pun mulai panik. Apa yang harus dia lakukan? Dia pun akhirnya membawa mayat Catalina ke dalam mobil ibunya. Dia pun membawa mayatnya ke dalam mobil ibunya dan mengendarainya ke tempat lahan parkir yang kosong. Dalam upaya terakhir untuk menghilangkan bukti, juga dia menyiramkan bensin dan membakar mobil tersebut. Tapi akhirnya rencana Soto pun gagal. Hasil otopsi mengungkapkan kengerian yang sebenarnya. Catalina dicekik hingga tewas sebelum tubuhnya dibakar. Tubuhnya pun menunjukkan tanda-tanda penganiayaan brutal. Tetapi satu barang bukti penguat yang penting adalah sebuah cincin. Polisi pun menemukan cincin Catalina di dalam rumah Soto. Kemungkinan besar terlepas saat dia berusaha mempertahankan diri. Selain itu juga, rambut Catalina ditemukan di beberapa bagian rumahnya. Dengan bukti yang sangat kuat ini, Soto pun tidak bisa lagi bersembunyi. Dan ia sekarang menghadapi dakwaan pembunuhan yang dapat membuatnya mendekam di penjara seumur hidup. Marcelo pun mengungkapkan kekecewaan dan kesedihan terhadap apa yang terjadi pada putrinya. Ia pun berbicara bahwa ia sangat sakit hati, hatinya hancur, dan juga ia tidak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi pada putrinya. Ia pun hanya ingin meminta keadilan dan berharap Soto membusuk di penjara seumur hidup, karena Soto tidak pantas hidup di lingkungan masyarakat ini. Teman-teman dan pengikut Catalina di media sosial jelas membanjiri kolom komentar Catalina di Instagram maupun media sosial lain dengan pesan duka dan kemarahan. Hidup seorang gadis muda telah direnggut bukan oleh orang asing, tetapi oleh seseorang yang selama ini dianggap sebagai teman. Pembunuhan Catalina ini adalah peringatan yang mengerikan tentang bagaimana obsesi dapat berubah menjadi sesuatu yang mematikan. Catalina tidak pernah menyadari bahwa kekaguman seseorang terhadapnya telah berubah menjadi ancaman, dan pada akhirnya dia membayar harga tertinggi dengan kehilangan nyawanya sendiri. Terima kasih telah menonton channel Weekly Crime Stories. Kami sangat menghargai dukungan kalian semua. Jangan lupa untuk dibantu di subscribe, like, komen, dan share video kami kepada rekan dan keluarga kalian semua. Tetap aman, selalu waspada, dan tetap terinformasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.